Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianur Anggraini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Matematika di Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manusia, ekstensi dan martabat manusia, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah, alam semesta, istilah manusia dalam Al-Quran, dan karakteristik manusia. Apa sih pengertian manusia? Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evaluasi. Teori evaluasi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad ke-19. Evaluasi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evaluasinya, yaitu yang pertama, tingkat pramanusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Yang kedua, tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo, walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena itu disebut Neanderthalensis, dan kerabatnya ditemukan di Solo, Homo soloensis. Keempat, manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Mengemukakan teori ada 4. Teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai Homo volens, makhluk yang berkeinginan. Yang kedua, teori behaviorisme menyebut manusia sebagai manusia adalah Homo mechanicus, manusia mesin. Yang ketiga, teori kognitif menyebut manusia adalah Homo sapiens, manusia berpikir. Yang keempat, teori humanisme menyebut manusia adalah Homo ludens, manusia yang bermain. Nah, yang selanjutnya, ekstensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Tanggung jawab manusia dibagi menjadi 2, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, seorang hamba harus taat dan patuh kepada perintah Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan, baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Qaul maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta Al-Qaul. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Khalifah yaitu berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Yang selanjutnya ada istilah manusia dalam Al-Quran. Ada 5. Yang pertama, penyebutan nama. Ada 5 kata yang digunakan Al-Quran dalam menunjukkan tentang manusia, yakni: pertama, dari aspek historis pencipta manusia disebut dengan Bani Adam, Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, dari aspek biologi kemanusiaannya disebut dengan Bashar, yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia dan biologisnya, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 33. Yang ketiga, dari aspek kecerdasan disebut dengan Insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu, Ar-Rahman ayat 3-4. Yang keempat, dari aspek sosiologisnya disebut An-Nas, yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya, Al-Baqarah ayat 21. Yang kelima, dari aspek posisinya disebut Abdun, hamba, yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya, Quran Surah Saba ayat 9. Riz penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air, Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Kenyataannya air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air, hidup menjadi tidak mungkin. Kehadiran manusia sebagai makhluk bumi, penciptaan organisasi, Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29. Ayat lain menguraikan bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur. Yang ketiga, komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Quran Surah Al-Hud ayat 61. Ayat-ayat lain menyebutkan manusia dibentuk dari
Yang pertama turab, yaitu tanah gemuk, Quran surah Al-Kahfi ayat 37. Yang kedua tin, yaitu tanah lempung, Quran surah Al-Sajadah ayat 27. Yang ketiga tinul lazib, yaitu tanah lempung yang pekat, Quran surah As-Saffat ayat 11. Yang keempat salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kalfakhar, seperti tembikar. Citra di ayat ini manusia dimodelkan. Yang kelima salsulun min hamayin masnun, lempung dari lumpur yang dicetak, Quran surah Al-Hijr ayat 26. Yang keenam sulalutun mintin, yaitu dari saripati lempung. Sulalat artinya yang didasikan dari sesuatu yang lain. Yang ketujuh air, yang dianggap asal usul seluruh kehidupan, Al-Quran surah Al-Furqan ayat 56. Reproduksi. Dari sisi reproduksi asal usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfatan min mani tetes sperma yang ditumpahkan. Nutfah adalah sejumlah sangat kecil yang akan tetes air. Itu adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Quran surah As-Sad ayat 71-72 dan Quran surah Al-Imran ayat 85. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering dirasakan seutuhnya tetapi sukar dipahami hakikatnya. Nafs juga merupakan wilayah abstrak yang sukar dipahami. Istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. Quran surah Az-Zumar ayat 42. Hubungan antara nafs dan fisik manusia sangat erat, mesti sukar diketahui dengan pasti bagaimana hubungan itu berjalan. Perpisahan antara nafs dan fisik disebut maut, dan ini adalah misteri Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-An'am ayat 93 dan Ali Imran ayat 185. Yang keenam qalbu dan nafsu. Al-qalb berdasar dari kata qalaba yang berarti berubah, berpindah atau berbalik. Musyama Asy'ari menyebut arti qalbu dengan dua pengertian. Yang pertama segumpal daging, pengertian secara fisik. Yang kedua pengertian halus yang bersifat ketuhanan dan rohaniah, yaitu hakikat manusia yang dapat menangkap segala pengertian, pengetahuan, dan arif. Jadi akal digunakan manusia dalam rangka memikirkan alam, sedangkan mengingat Tuhan adalah kegiatan yang berpusat pada qalbu. Nafsu adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Nafsu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu godob yang mempunyai dua macam, lawamah memiliki kecenderungan loba dan tamak, serakah dan suka makan banyak dan enak. Yang kedua amarah. Pada manusia nafsu ini memiliki kecenderungan untuk berkelahi, meniru, membantu, berteman. Nafsu yang kedua yaitu syahwat yang dibagi dua. Supiah memiliki kecenderungan insting ibu bapak. Yang kedua mutmainah memiliki kecenderungan kemanusiaan. Karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas dibandingkan makhluk lain. Di antara karakter manusia adalah yang pertama aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah terkait di dalam suatu tantangan yang terbaik dan sempurna. Yang kedua aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Yang ketiga aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dan dalam hidup. Yang terakhir, pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jelas saya menjelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.